Selamat malam. Hari ini Kak Nadine dan Kak Arul akan membawakan sebuah cerita, yaitu Legenda Telaga Warna. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan di Jawa Barat yang bernama Kerajaan Kuta Tanggahan, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya yang bernama Ratu Purbamana. Rakyat kerajaan Kuta Tanggahan hidup dengan tenang dan sejahtera karena mereka dipimpin oleh raja yang adil dan juga bijaksana. Sayangnya, Prabu dan Ratu belum juga dikaruniai seorang anak, sehingga mereka selalu merasa kesepian. Rakyat pun sangat mengkhawatirkan keadaan ini, karena siapa yang akan menggantikan Prabu dan Ratu kelak? Berbagai upaya sudah dilakukan, dengan menggunakan ramuan-ramuan dan mengundang dukun-dukun, namun usaha itu hanya sia-sia. Akhirnya, raja memutuskan untuk bersemedi. Ia pergi ke gunung dan menemukan sebuah gua. Di sanalah ia bersemedi dan berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Setelah berhari-hari berdoa, suatu hari tiba-tiba terdengar suara gaib. "Benarkah kau menginginkan keturunan Prabu Suwartalaya?" kata suara gaib tersebut. "Ya, saya ingin sekali memiliki anak," jawab Prabu Suwartalaya. "Baiklah, doamu akan terkabul. Sekarang pulanglah," kata suara gaib tersebut. Maka Prabu Suwartalaya pun pulang dengan gembira. Benar saja, beberapa minggu kemudian Ratu pun mengandung. Semua bersuka cita. Terlebih lagi ketika 9 bulan kemudian Ratu melahirkan seorang putri yang cantik. Ia diberi nama Putri Gilang Rukmini. Prabu Suwartalaya mengadakan pesta yang meriah untuk merayakan kelahiran putri mereka. Putri Gilang Rukmini pun menjadi putri kesayangan rakyat Kuta Tanggahan. Beberapa tahun berlalu, Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Sayang, Putri Gilang Rukmini sangat manja dan berperangai tidak baik. Mungkin karena Prabu dan Ratu sangat memanjakannya. Maklumlah, anak semata wayang. Apapun yang diminta oleh Putri pasti segera dituruti. Jika tidak, Putri akan sangat marah dan bertindak kasar. Namun, rakyat tetap mencintainya. Mereka berharap suatu hari perangai Putri akan berubah dengan sendirinya. Seminggu lagi, Putri Gilang Rukmini akan berusia 17 tahun. Prabu Suwartalaya akan mengadakan pesta syukuran di istana. Dan semua rakyat boleh datang dan memberikan doa untuk Putri Gilang Rukmini. Rakyat berkumpul dan merencanakan hadiah istimewa untuk putri kesayangan mereka. Akhirnya disepakati bahwa mereka akan menghadiahkan sebuah kalung yang sangat indah. Kalung itu terbuat dari emas terbaik dan ditaburi batu-batu permata yang beraneka warna. Maka, rakyat dengan sukarela menyisihkan uang mereka dan mengumpulkannya untuk biaya pembuatan hadiah tersebut. Mereka memanggil pandai emas terbaik di kerajaan untuk membuatnya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Rakyat berduyun-duyun datang ke halaman istana tempat pesta ulang tahun Putri Gilang Rukmini diadakan. Di depan istana sudah berdiri sebuah panggung yang megah. Rakyat bersorak-sorai saat Prabu dan Ratu menaiki panggung. Apalagi ketika akhirnya Putri Gilang Rukmini keluar dari istana dan melambaikan tangannya. Rakyat sangat gembira melihat putri yang cantik jelita itu. Pesta pun berlangsung dengan meriah. Kini tiba saatnya rakyat mempersembahkan hadiah istimewa mereka. Mereka memberikan kotak berisi hadiah itu kepada Putri Gilang Rukmini. Prabu Suwartalaya membuka kotak tersebut dan mengeluarkan kalung beraneka warna yang sangat indah dan memberikannya kepada Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini memandang kalung itu dengan kening berkerut. Dan Prabu Suwartalaya memandang putrinya dan berkata, "Ayo nak, kenakan kalung itu. Itu adalah tanda cinta rakyat kepadamu. Jangan kecewakan mereka, nak." "Iya putriku, kalung itu sangat indah bukan? Ayo kenakan, biar rakyat senang," kata Ratu Purbamana. "Bagus apanya? Kalung ini jelek sekali. Warnanya norak, kampungan. Aku tidak mau memakainya," teriak Putri Gilang Rukmini. Ia membanting kalung itu ke lantai hingga hancur.
Prabu Suartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat Kuta Tanggahan hanya bisa tertegun menyaksikan kejadian itu. Lalu tangis Ratu Purbamana pecah. Ia sangat sedih melihat kelakuan putrinya. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata, hingga istana pun basah oleh air mata mereka. Mereka terus menangis hingga air mata membanjiri istana. Dan tiba-tiba saja, dari dalam tanah pun keluar air yang deras. Makin lama semakin banyak, hingga akhirnya kerajaan Kuta Tanggahan tenggelam dengan semua isi-isinya. Dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Kini, danau itu masih bisa kita temui di daerah Puncak, Jawa Barat. Danau itu dinamakan Telaga Warna, karena jika hari cerah, airnya akan memantulkan cahaya matahari hingga tampak berwarna-warni. Katanya, itu adalah pantulan warna yang berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini. Pesan moral dari cerita tersebut adalah janganlah kita menjadi orang yang sombong dan suka merendahkan orang lain. Karena sifat sombong hanya akan membuat kita dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Dan jangan lupa juga untuk memiliki rasa syukur atas apa yang kita miliki, agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik suatu hari.